buat Argentina ini lebih kepada faktor ekonomi lah, yang 100 miliar itu. Jadi momentum, opportunity itu diambil gitu. Contoh belakangan direktur teknik heboh asing ya, mau Jerman, mau apa. Pertanyaannya, mana yang lebih efektif, direktur teknik domestik atau direktur teknik dari luar? Tapi dengan periode 4 tahun, emang pengurus sabar pertanyaannya. Exco itu sabar gitu loh. Jadi kadang-kadang selalu melakukan suatu tindakan shortcut. Untuk melakukan suatu tindakan mercusuar supaya dalam periode kemurusan yang 4 tahun itu ada sesuatu. Jadi maksud saya kalau kita paham tentang sepak bola pelatih itu penting, kita nggak boleh biarkan pelatih domestik kita terpuruk gitu. Padahal pelatih kita didorong untuk ikut pro license. Itu kan mahal. 250 juta apa berapa? 240 juta. Mereka menghabiskan uang itu, lalu setelah dapat dia nggak bisa mengimplementasikan. Di Liga 1 nggak laku, di mana-mana nggak laku, gitu. Football Mania, bertemu kembali bersama saya Muhammad Ilham. Episode ketiga kali ini kita akan mengangkat persiapan laga uji coba ya. Lebih dari sekedar uji coba menurut saya. Indonesia melawan juara dunia 2022, juara SEA Games melawan juara dunia 2022, Indonesia melawan Argentina di Gelora Bung Karno. Bersama saya sudah ada Bung Tommy Welly, pengamat sepak bola nasional. Selama ini cukup banyak masukan yang beliau sampaikan. Ya tidak sedikit kritikan tajam buat perkembangan sepak bola nasional. Terima kasih Bung Towel sudah memenuhi undangan kami untuk hadir di kesempatan kali ini. Siap, Bang Ilo. Kita bicara soal Indonesia melawan Argentina. Ya. Yang kehebohannya sudah terasa mulai sekarang. Bahkan penjualan tiketnya sudah seperti penjualan tiket K-pop ya. 10 menit langsung sold out. Artinya antusias penggemar sepak bola nasional untuk laga kali ini memang luar biasa. Orang semua kesulitan mendapatkan tiket, semua orang yang menyaksikan. Walaupun sampai saat ini kita masih bertanya-tanya apakah Lionel Messi memang dimainkan di pertandingan uji coba nanti atau sekedar datang ke Jakarta. Menurut Bung Towel, uji coba nantinya ini, pertandingan bukan uji coba ya, tapi pertandingan nantinya ini bagi Indonesia sendiri dampaknya apa saja sih? Bagi Indonesia dampaknya lebih menjaga momentum menurut saya sih. Jadi soal hype ini, soal gebiar ini. Gebiaran ya. Soal fiesta ini. Siap. Dan itu menurut saya sih soal manuver atau pergerakan dari Ketua Umum Erick Thohir lah. Soal Argentina ini. Kalau kita bicara FIFA Matchday, lalu bicara bagaimana meningkatkan kualitas timnas dan ranking timnas, maka kan secara aspek sepak bola, secara teknis kita kan berpikir mempersiapkan timnas menghadapi lawan-lawan yang secara peringkat bertahap melawan peringkat yang lebih tinggi kan. Misalnya di Juni ini lawan yang 100-an, September 90-an, lalu Oktober 80-an, November 70-an. Anggaplah seperti itu sederhananya. Maka kemudian ada tahapan kan, ada gradual. Maka kita melihat bahwa proyeksi timnas itu sedang diarahkan untuk diasah gitu. Tetapi kalau Argentina kan memang beda kelas ya. Yang satu juara dunia ranking 1, yang satu tadi juara SEA Games. Ranking 149. Jadi dari sisi aspek sepak bolanya terlalu jauh. Kalau saat ini gitu loh. Tetapi yang jadi mungkin akan menjadi diambil oleh para timnas kita adalah experience-nya. Experience berharga itu yang mungkin kesempatan berharga itu yang akan coba diambil oleh timnas kita. Tapi secara overall ini memang FIFA Matchday yang tujuannya atau aspeknya lebih kuat gebiarnya, lebih kuat kehebohannya, lalu lebih kuat fiestanya. Ya. Pesta belum berakhir ya setelah 30 Kalau pesta belum berakhir berarti soal menjaga momentum. Momentum dan memang mungkin kalau momentum ini kan bisa kemana-mana maksudnya. Iya, bisa kemana-mana ya. Artinya kita coba tidak mengaitkan, tapi terkadang kita sulit menghindari itu, Bung Towel. Menghubungkan bahwa Indonesia sudah mengakhiri penantian gelar di SEA Games. 32 tahun kita puasa,
Argentina puasa gelar Piala Dunia 36 tahun, Indonesia puasa emas SEA Games 32 tahun. Sekarang 2 juara akan bertemu di Jakarta dengan segala kehebohannya. Banyak yang, maaf ini, kita bicara dari soal orang-orang yang dari sisi kiri yang melihat bahwa uji coba nanti tidak lepas hanya ajang bagaimana pemain Indonesia akan berburu tanda tangan dan mungkin akan ingin lebih dekat dengan para juara dunia. Dengan biaya hampir 100 miliar. Kita ikuti pemberitaan seperti itu yang dikeluarkan untuk mendatangkan sebuah tim juara dunia. Apakah itu sebuah nilai, walaupun media asing menyoroti bahwa ini sebetulnya tidak banyaklah menghambur-hamburkan uang lah bagi pengurus PSSI untuk mengundang juara dunia ke Indonesia dibanding mungkin ketika dana sebesar itu dipergunakan untuk ke pembinaan sepak bola nasional. Tapi mungkin ada tujuan lain yang ingin dicapai oleh PSSI dengan sedikit memaksakan untuk mendatangkan tim juara dunia ke negeri kita. Iya, saya lihat itu makanya tadi dari sisi aspek sepak bola kalau kita pure, kita bicara dari sudut pandang kepentingan timnas supaya kualitasnya naik, supaya rankingnya naik, kita kan harus bertahap menghadapinya. Karena apa? Karena kalau lawan Argentina kan, buat Argentina nih menang itu kan juga nggak terlalu pengaruh buat secara poin, 0,45. Kalau kalah baru gitu kan. Makanya saya lihat buat Argentina ini lebih kepada faktor ekonomi lah, yang 100 miliar itu. Jadi momentum, opportunity itu diambil gitu. Memang sejak Maret juga Argentina lebih kepada masih perayaan kepada publik pendukungnya. Waktu Maret kan dia lawannya Panama, Curaçao, Panama main di Buenos Aires nggak terlalu serius, menang 2-0. Curaçao dibantai 7-0 gitu kan. Jadi lebih memberikan apresiasi buat penggemarnya lah, yang nggak nonton di Qatar gitu kan. Lalu sekarang juga dia masih memanfaatkan status itu untuk ambil keuntungan secara ekonomi. Belum untuk kepentingan teknis lah. Apalagi FIFA Matchday Juni ini kan memang beberapa pemain masih kelelahan setelah liganya baru selesai. Liga Champions selesai 11 Juni malah. 10-11 Juni kan. Julian Alvarez, Lautaro Martinez. Maka Lautaro Martinez nggak ikut. Kroasia ini nggak ikut. Argentina itu kan akan ke Cina dulu, lawan Australia tanggal 14, baru ke Indonesia. Kalau secara sepak bolanya saya lihat yang lawan Australia, karena Australia kan udah di level Piala Dunia. Kemarin pun ketemu di Qatar kan lawan Australia. Menang 2. Nah, soal kehebohan pemain Australia yang sudah levelnya Piala Dunia aja masih mengincar foto kan? Ya apalagi pemain kita. Bahkan di media sosial saya udah baca tuh, ada yang sudah menyiapkan mau tukar sepatu, ada yang mau tukar tanda tangan dengan si A, si B kan, yang pemain Chelsea atau pemain apa karena favoritnya, Angel Di Maria atau Enzo Fernandez katanya kan. Jadi memang udah ke arah situ kalau buat pemain juga. Tidak terhindarkan. Walaupun mungkin ketika kita mungkin membaca sedikit, ya kita flashback lah sebelum Argentina menjadi juara di Qatar, federasi mereka kan juga sempat beberapa kali kesulitan keuangan. AFA itu mungkin memanfaatkan uji coba dengan negara-negara ketiga ini untuk mendapatkan pemasukan yang lebih besar bagi federasi mereka. Ya karena kan misalnya gini, lawan Indonesia menang 0,45, berarti kan nggak signifikan buat dia mempertahankan ranking. Kedua, apakah kualitas Indonesia akan menguji? Kan secara teknis juga udah terukur dong. Ya kan? Jadi persoalannya besok akan seberapa serius Argentina main gitu. Itu yang kan? Kalau serius ya Prancis aja 3-0 bisa dibobol 3 gol gawangnya kan di final Piala Dunia gitu loh. Jadi akan seberapa serius? Itu pertanyaan saya. Lalu apakah Messi akan dimainkan tidak? Ya haknya Scaloni lah. Karena ini FIFA Matchday kan begitu. Ini FIFA Matchday resmi, statusnya gitu loh. Kalau dibawa sih dibawa. Tur Asia saya lihat termasuk dalam daftar 27 pemain yang dibawa. Buat saya sih ini lebih kepada itu tadi, ada situasi, ada momentum dan sedang dijaga gitu loh. Kalau saya melihatnya seperti itu aja. Jadi sudah bisa kita prediksi Argentina tidak akan bermain dengan the winning team mereka. Artinya the winning teamnya sih ada. Tapi apakah full main apa enggak? Seperti Scaloni akan mencoba pemain-pemain muda mereka di Tour Asia kali. Kesempatan bagi mereka untuk mencicipi caps di timnas Argentina senior. Banyak pemain muda yang akan dibawa ke. Garnacho dibawa. Kita lihat pemain MU ya, masa depan Argentina ada di sini. Terus Bung Tommy Welly sendiri bagi timnas Indonesia
Sintayong sudah mencoba untuk mengakomodasi lebih banyak pemain-pemain muda ya. Generasi, bahkan saya sih melihat sejak ditangani pelatih Korea ini ada generasi yang terpotong di timnas. Keberanian memainkan pemain-pemain yang masih under, jauh di bawah pemain senior untuk dimainkan di timnas senior, karena mungkin Sintayong melihat masa depan timnas senior sudah lewat lah. Harapan ada di tim under 20 tuh, tim under 20 untuk bisa. Sementara kan Indonesia sendiri, oke, di luar hingar-bingar kedatangan timnas Argentina, tetap ada tujuan lain yang akan dicapai, khususnya Piala Asia atau apa. Apakah uji coba nanti tepat untuk bagi Sintayong untuk mencoba formasi terbaik bagi Indonesia, atau mungkin dia juga masih mencari-cari bentuk? Kalau buat timnas Indonesia, buat Sintayong, ya tetap harus dimanfaatkan. Ini kesempatan besar lah. Karena akan hype-nya tinggi, popularitas tinggi, sorotan tinggi kan. Karena siapa yang nggak akan highlight pertandingan Argentina, pastilah seluruh dunia. Nama dia pun kan akan ter-highlight oleh liputan covering seluruh dunia. Persoalan satu misalnya tadi bahwa generasi timnas sekarang lebih muda, ya itu betul. Seolah-olah ada satu generasi yang terpangkas, itu betul. Tapi kalau kita, maksud saya begini, itu benar. Tapi kalau kita lebih sedikit analisis begini, Sintayong dikasih pekerjaan tanggung jawab 3 level strata timnas yang kemarin sejak awal ya. Dia suruh senior 23 atau SEA Games yang 22 dan U20 kan. Maka kalau itu adalah tim yang terpisah satu demi satu akan sulit buat dia. Maka kalau Bang Ilo perhatikan, dia memilih pemain muda seolah-olah terjadi satu generasi hilang, tapi sebetulnya kan dia mencari efektivitas karena dia menangani 3 tim. Jadi dari 20 ke 22 ada irisannya, dari 22 ke senior ada irisannya yang dibawa gitu loh. Jadi ada pemain senior, tapi juga ada dari 22 kan begitu. Gabungan. Ada generasi Fahrudin Maklok, tapi di situ ada Rizky Ridho, ada Rahmat Irianto, ada Pratama Arhan, ada Asnawi, ada Witan yang SEA Games. Dari yang SEA Games ada 20 juga. Jadi ada irisan-irisannya. Jadi kalau dari sudut kepelatihan, dia mencari efektivitas dia bekerja karena beban 3 tim itu. Bahwa ada satu generasi yang akhirnya seolah terpangkas atau hilang, Tapi kalau dari sisi kepelatihan, saya mau bilang bahwa dengan beban 3 itu, dia mencari efektivitas kerja. Lalu kesinambungan kepelatihannya kan. Karena itu memang pekerjaan yang berat membentuk 3 tim gitu loh. Kalau di Eropa, di negara-negara sudah maju, biasanya hanya 2 tim. Tim senior dan tim olimpiknya aja. Itu udah kategori senior. Ini kan kemarin ditambahin yang 20 dan prioritas lagi gitu. Maka kalau diperhatikan selalu ada irisan pemainnya. Gitu. Ada kombinasi, setiap generasi itu ada kombinasinya. Sisi positifnya banyak. Sisi positifnya didorong. Didorong, dan sebetulnya masa atau apa ya, kalau makanan itu kadaluarsanya jadi lebih lama. Expirednya lebih lama karena yang muda ini didorong lebih cepat gitu. Ya pemain seperti Marcelino Ferdinand sekarang main di timnas senior kan. Udah tidak kagok lagi artinya. Bayangin dia ada di 3 level loh, 20 bisa main, 22 senior. Iya. Jadi memang menurut Bung Toel sendiri ya, sosok Sintayong ini terlepas bahwa Indra Safri yang ada di pinggir lapangan ketika SEA Games lalu, tapi dia tetap menjadi seorang mentor. Apakah memang sudah sesuai harap ekspektasi kita bahwa kedatangan seorang mantan pelatih yang bisa mengalahkan timnas Jerman sudah sangat membantu untuk memperbaiki kualitas timnas Indonesia? Secara sepak bola, secara kualitatif ada peningkatan kualitas pasti. Dia ada yang harus dikerjakan. Tetapi secara target menurut saya sih tidak sampai. Yaitu bedanya Sintayong dengan Indra Safri. Gitu loh. Indra Safri menurut saya sih ada kecerdikan yang orang nggak punya. Dia bisa baca situasi dan dia ambil momen yang pas. Lalu orang melihat bahwa dia tangan dingin. Itu tidak bisa terbantahkan juga karena SEA Games medali emas yang 32 tahun akhirnya balik ke Indonesia. Sintayong nggak dapat target itu, nggak kesampaian gitu. Jadi kalau dari sisi federasi kita bicara tentang pengelolaan timnas, manajerial timnas, kalau kita federasi, kita hire Sintayong, kita hire pelatih kaliber, kan pasti harapannya adalah untuk memboosting kualitas. Memboosting kualitas, milestone-nya kan ada tahapannya. Tahapannya Asia Tenggara, AFF, SEA Games, lalu Asia gitu kan. Nah, yang Asianya kan memang lolos.
Tetapi juga maksud saya gini, kita nggak boleh kacamata kuda terlalu apa ya namanya ya. Kalau cinta buta atau fanatik buta itu. Fanatisme buda ya. Karena lolos ke Piala Asia itu kan Danurvindo lakukan 96, Nandari Sandar lakukan 2000, Ivan Kolev lakukan 2004. Tapi apakah entah karena era itu bukan era seperti sekarang, itu hype-nya normal aja menurut saya sih. Jadi pada saatnya dievaluasi ya dievaluasi. Tapi yang sekarang saya lihat hype-nya agak lain, ada faktor lain gitu loh. Nah itu yang menurut saya sih harus ditegakkan oleh federasi. Ditegakkan oleh federasi apakah ini memenuhi target atau tidak, karena rate atau angkanya pun kan tinggi biayanya. Jadi menurut Bung Towel federasi harus secepatnya bersikap ya, atau ada mungkin deadline bagi Sintayong. Kelihatannya kalau dari berita terakhir Erick Thohir memberikan deadline di Piala Asia Qatar. Kalau di situ dianggap sukses, maka kemudian akan diperpanjang. Gitu. Karena gini, harus dibedakan antara Dirtek dengan head coach national team. Kalau Dirtek itu filosofinya bekerja for the future, buat masa depan. Maka dia membangun pekerjaan yang sebetulnya sih pekerjaan dapur, nggak kelihatan. Membangun grassroots, usia muda, membangun kepelatihan dan sebagainya lah. Kompetisi usia muda ditata, karena dia bicara tentang masa depan, long term, future. Tapi head coach national team itu bicara tentang tomorrow, tentang besok, berarti soal hasil, soal riset, soal SEA Games, soal AFF, soal kualifikasi Piala Asia harus lolos. Jadi itu. Nah dari sekian beban target itu mana yang lolos, mana yang enggak, kan itu. Menurut Bung Towel sendiri, dengan kalau kita misalnya ingin lebih efisien penggunaan anggaran, apakah lebih memperkuat direktur teknik daripada memaksakan menggunakan head coach yang mungkin dengan nama besar, dengan gaji mungkin yang fasilitas yang lebih, atau kita lebih fokus ke seorang direktur teknik yang bisa memikirkan semuanya, tapi mungkin tidak akan muncul di permukaan? Kalau secara sepak bola, textbooknya sepak bola, kita harus punya direktur teknik yang kuat, yang bisa menata sepak bola itu, yang punya lengkap lah dia ininya, sebagai pelatih, sebagai instruktur, dia bisa lihat panjang gitu loh. Karena kalau pelatih tim nasional, dia kan kalau direktur teknik nyiapin nih. Kalau tim nasional kan, bayangin, Anda kalau baca Brasil Seleção, La Selección, memang pelatih tim nasional hanya menseleksi kan, mengambil pemain-pemain yang dia butuhkan untuk pertandingan ini. Dia nggak bisa mengerjakan hal yang fundamental. Yang fundamental tuh Dirtek. Fundamental pemain-pemain usia muda, fundamental mereka masuk di elite profesional league gitu kan. Itu Dirtek. Dirtek bicara tentang apakah sehat untuk masa depan kalau klub-klub kita 6 pemain asing misalnya, itu Dirtek. Dia harus bicara itu. Tapi kan nggak ada yang bicara. Supaya apa? Supaya outputnya nanti untuk timnas. Yang timnas yang kelola head coach. Dan dia dituntut hasil, result. Itu kan, juara atau kenaikan ranking dan seterusnya. Nah di sini maka memang harus ada orang-orang teknikal yang paham. Tapi kalau enggak ya repot. Misalnya contoh belakangan direktur teknik heboh asing ya, mau Jerman, mau apa. Pertanyaannya, mana yang lebih efektif, direktur teknik domestik atau direktur teknik dari luar? Karena kalau yang dari luar dia butuh waktu untuk adaptasi, untuk memahami sepak bola Indonesia. Gitu kan. Filosofi itu penting. City kemarin-kemarin nggak kelihatan, nggak kedengar. Tapi begitu Pep datang, dia menanamkan sebuah fundamental namanya filosofi. Maka City kelihatan dari identitas mainnya kan begitu. Nah kayak gitu. Itu fundamental filosofi. Bung Towel, setelah kita sukses ya, sementara di level U22 kita raja lah ASEAN ya. Pas dari final lawan Thailand kemarin, kita menyingkirkan Vietnam di semifinal. Sebetulnya ketika kita mau menanyakan ke publik sepak bola nasional, banyak yang berharap agar pemain-pemain ini tidak lebih baik bermain di klub luar saja. Jangan bermain di Liga Indonesia, karena mungkin manajemen klub-klub kita juga belum begitu profesional. Terus ada lagi regulasi 6 pemain asing yang dibarukan oleh di liga nantinya, membuat kesempatan bermain mereka lebih sedikit. Saya tertarik dengan saya sempat beberapa tahun lalu saya sempat menanyakan hal ini ke Kurniawan Yulianto. Apakah masih
masih layak kita menerapkan proyek prestisius seperti Primavera, Baretti, atau SAD dan lain-lain, mengirim sekelompok anak kita disekolahkan di Liga lain. Menurut Kurniawan, itu bukan proyek yang ideal karena mereka bersatu di Indonesia, di luar juga bersatu. Jauh lebih baik ketika kita mungkin meniru apa yang dilakukan oleh Malaysia. Malaysia menempatkan 3 pemainnya di liga ini. Mereka menyebarnya dan mereka bisa, bukan sekedar teknik yang mereka adopt di luar, tapi juga mungkin di luar non teknis. Kalau menurut Bung Towel sendiri, apakah skema seperti ini masih cocok diterapkan di Indonesia atau harus ada terobosan lain? Nggak bisa kita menghindari analisis perkembangan sepak bola modern bahwa kompetisilah yang membangun pemain. Jadi memang sudah ketinggalan zaman era mengirimkan pemain itu. Bahkan Kurniawan tadi diceritakan yang pelakunya sendiri, dia tidak sepakat jika proyek itu masih dilanjutkan atau tipe proyek seperti itu masih dilanjutkan. Yang benar adalah pemain-pemain kita yang punya kualitas didorong untuk berkarir di luar negeri, kan begitu. Sama seperti sekarang ada kecenderungan ingin mempersatukan pemain timnas usia muda karena gara-gara gagal Piala Dunia U20 seolah-olah menunjukkan rasa tanggung jawabnya lalu disatukan. Itu nggak akan sehat. Karena tim nasional itu harus sistemnya terbuka, nggak boleh tertutup. Kalau disatukan dalam sebuah klub, seolah-olah tim nasionalnya cuma itu kan. Padahal dia harus sistem terbuka, keluar masuk kan. Betul, ada. Berdasarkan performa pemain di kompetisi kan begitu. Harus terbuka. Lalu kan menurut saya sih harus dengan berbagai warna lah, gitu loh. Harus ada warna ini yang kemudian diracik di tim nasional. Menurut saya sih gitu. Nggak bisa dipaksakan dalam satu klub. Dan kalau kita lihat udah nggak zaman yang kayak begitu dilakukan di negara-negara maju sepak bola, mana ada yang disatukan dalam sebuah klub timnas, nggak ada. Singapura yang Lion ya karena kompetisinya jumlah itunya kecil, tapi apakah yang Lion mendorong prestasi timnas Singapura? Kan nggak juga. Harimau Muda Malaysia sama melakukan, tapi juga nggak mendongkrakkan mereka. Jadi menurut saya adalah kompetisinya yang diperkuat, lalu dorong pemain-pemain muda itu untuk berkompetisi di dalam klubnya. Nah kalau regulasi 6 pemain asing ini agak sulit pasti, karena posisi-posisi kunci rata-rata dikuasai asing. Back tengah, playmaker, nomor 10, nomor 9 striker. Itu biasanya dikuasai asing. Nah, itu yang harusnya jadi wacana gitu loh. Dan itu areanya Dirtek. Dirtek yang harus ngomong. Dirtek, asosiasi pelatih itu harus ngomong. Gitu loh. Mungkin PSSI berpikir akan ingin membuat dengan regulasi 6 pemain asing itu membuat pertandingan mungkin lebih menarik ditonton. Tapi kalau itu tidak diimbangi dengan kompetisi di kategori umur yang kuat, pemain muda kita makin kesulitan mendapat tempat. The winning team yang dulu sudah kita ini lagi habis juara, mereka kembali ke klub masing-masing. Tapi kalau nggak dapat main akan hilang juga performanya. Jadi ada kecemasan juga ketika usulan regulasi 6 pemain asing ini akan diterapkan di liga tahun ini. Ini contoh tim SEA Games. Kenapa? Menurut saya sih memang secara kualitas kemarin di atas tim ASEAN lainnya, termasuk Thailand. Mayoritas itu dapat jam terbang di klubnya. Hernando Ari, Persebaya, Rizky Ridho dapat jam terbang, kan beda kelihatan yang dapat jam terbang. Pratama Arhan, walaupun di Tokyo-nya nggak dapat jam terbang, paling tidak di PSIS Semarang sebetulnya udah reguler. Cuma di yang klub barunya ini aja dia nggak dapat main. Lalu Bagas Kava, itu juga reguler di Barito. Beckham Putra, Marcelino, kan sebelum ke Belgia di Persebaya, reguler. Lalu Sananta, malah dia bikin 11 gol di Liga 1. Paling produktif di antara pemain lokal asli. Dia kan hanya kalah sama striker naturalisasi sama asing. Jadi itu menunjukkan bahwa yang punya jam terbang itu beda, punya kematangan yang berbeda. Nah, itu yang sebetulnya jadi pertanyaan sepak bolanya. Bahwa kompetisi Liga 1 profesional, industrinya, ekonominya harus jalan, oke. Tapi kan tetap sepak bola itu selalu dua sisi. Antara bisnis dan sepak bola. Bagusnya dua-duanya jalan, kan begitu. Jadi harus bagaimana ini? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Cuma begini loh, ada paradigma gini juga. Kalau kita ingin membangun sepak bola kan agak panjang tuh jalannya kan. Dirtek kan harus bangun yang bawah gitu kan.
usia mudanya biar terus ada kan begitu. Jadi karena dia berpikir untuk the future. Tapi dengan periode 4 tahun, emang pengurus sabar pertanyaan. Exco itu sabar gitu loh. Jadi kadang-kadang selalu melakukan suatu tindakan shortcut. Untuk melakukan suatu tindakan mercusuar supaya dalam periode kemurusan yang 4 tahun itu ada sesuatu. Jadi ini faktor lain lah, non teknis lah, non sepak bola lah gitu. Harusnya setelah dapat emas SEA Games, momentum sudah ada, bisa lebih bisa lebih tenang lah kabinet Erick Thohir ini ya bekerja. Artinya kan emas sudah dapat nih. Artinya dalam 4 tahun ke depan orang mungkin tidak akan, ya kalaupun gagal di 3 SEA Games berikutnya, udah pernah dapat emas di era Erick Thohir. Tapi yang kita lihat mudah-mudahan ya, artinya walaupun sepak bola dengan politik tidak bisa kita lepaskan. Sosok Erick Thohir ketika menjadi terpilih sebagai ketua umum PSSI, banyak yang menilai, wah ini Mesaya udah datang nih. Menyelamatkan organisasi kita yang memang. Tapi ketika kita flashback lagi, yang pernah duduk di kursi ketua umum PSSI juga bukan orang sembarang. Dari jenderal, dari apa, semua pernah ada di situ. Tapi ya tidak banyak yang berhasil. Garis tangan Erick ketika langsung mengambil alih jabatan ketua umum, emas langsung. Jadi dimulai dengan sangat baik lah. Tapi tantangan ke depan mungkin. Menuainya sih dapat. Walaupun kan belum tentu Erick juga yang menabur kan. Generasi SEA Games ini kan. Jadi kadang yang menabur dan menuai sosok yang berbeda gitu. Jadi ya menurut saya sih sebuah keberuntungan, apresiasi. Bukan sekedar keberuntungan juga lah. Pasti ada akselerasi yang dia lakukan untuk timnas SEA Games ini untuk berhasil. Tapi paling tidak kan dia tidak sepenuhnya menabur juga di generasi yang emas ini. Bahwa Erick Thohir menuai ya. Nah sekarang sih saya lihat bagaimana mengelola PSSI tidak sekedar gebiar hingar-bingar ya, tetapi yang esensinya dibikin supaya fondasi-fondasi itu menjadi kuat dan ini akan konsisten kan, sustain gitu, berkesinambungan. Bahwa kita juara SEA Games tentu kita patut syukuri, kita apresiasi, tapi persoalannya kita butuh konsisten, butuh hebat nggak di situ, atau berkelanjutan nggak? Butuh menurut saya sih, karena nggak bisa langsung lompat ke Asia, ke level Asia. Kenapa? Saya kasih contoh. Thailand ini apa kurang seringnya di SEA Games juara 16 kali. Iya kan? Di generasi ketika SEA Games-nya udah masuk U22, U23 sejak 2001, sejak era 2001 SEA Games-nya dia 7 kali. Vietnam 2 kali, Malaysia 2 kali, lalu kita terakhir sekali. Nah, yang udah sering berulang kali juara aja belum sampai tuh di level Asia. Jadi artinya begitu kita juara SEA Games bukan serta-merta kita akan sudah gampang ke level Asia. Contohnya Thailand. Udah kayak bosen juara SEA Games, menembus 8 besar Asia aja kan nggak gampang dia. Untuk bisa bersaing, ambil 4,5 tiket atau 5 tiket ke Piala Dunia kan nggak dapat Thailand pun. Apakah dengan proyek naturalisasi ini shortcut juga bagi naturalisasi sih. Kuncinya kan sebetulnya kisi-kisinya dia harus ada darah Indonesia, maksimum dari kakek nenek. Lalu ya kisi-kisi terakhir ya kualitas. Kualitasnya memenuhi nggak, gitu kan. Lalu kalau yang saya tahu dengan Sinteyong adalah untuk event yang lebih besar. Untuk event seperti Piala Asia butuh katanya kan begitu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah federasi kita juga bisa konsisten merespon permintaan itu terhadap siapapun yang jadi pelatih tim nasional nantinya gitu loh. Kalau pelatih tim nasionalnya kita domestik, apakah perilaku PSSI, respon PSSI akan sama? Kan itu pertanyaan. Nah, maksud saya, jika itu sebuah strategi, sesuatu yang sudah diukur dengan baik-baik, maka harus konsisten kan. Mau itu Sinteyong yang minta, mau itu misalnya siapapun pelatih kita yang minta. Gitu kan. Saya sih sempat mendengar, Bung Towel, ada semacam ada semacam gap antara pelatih asing dengan pelatih lokal. Pelatih lokal merasa agak tersingkirkan, sampai-sampai di media sosial pun juga ada beberapa yang sempat bersuara cukup lantang. Ini tentu PR juga bagi Erick Thohir, bahwa yang saya bisa kutip dari Bung Towel tadi, pelatih asing pun bukan garansi sebetulnya kalau kita punya fundamental sepak bola belum begitu kuat. Dan ini yang harus dibereskan juga di SEA Games. Indra Safri sudah sukses, ada Bima Sakti di sana, ada Kurniawan di sana, ada Eko Purjanto yang membackup ya, ada Sari Gultom. Sementara di tanda petik geng Sintayong sendiri kan nama-nama ini tidak terpakai mungkin ya, karena
tidak banyak orang kita yang masuk ke jajaran kepelatihan Sintayong sendiri. Menurut Bung Tommy Welly, apakah sudah saatnya mungkin ya setelah evaluasi beban Sintayong dikurangi dan itu dipindahkan sebagian ke pelatih-pelatih lokal kita? Makanya penting kita ngelihat sepak bolanya harus jangka panjang, harus sustain. Tapi kalau hanya untuk glory-glory yang jangka pendek, itu akan sulit kita berdiskusi tentang sepak bola yang objektif dan real gitu loh. Karena faktor itu tadi periodisasi cuma 4 tahun, kita harus dapat glory gitu misalnya ya, ambisi-ambisi subjektif dari pimpinan-pimpinan atau elit-elit. Nah sehingga kemudian kita kehilangan objektivitas, bias gitu loh. Saya hanya mau mengingatkan bahwa negara yang sepak bolanya maju itu kepelatihannya juga pasti strong. Inggris memang Liga Inggrisnya glamor dan sebagainya. Tapi berapa banyak pelatih Inggris yang ada di peringkat 10 besar Premier League? Nggak ada. Frank Lampard doang. Frank Lampard pun diledek-ledekin. Pegang Chelsea pun nggak bisa. Jadi 10 besar rata-rata asing semua itu. Pep Guardiola, Arteta kan begitu. Erik ten Hag, itu semua asing. Bahkan saya sempat lihat itu 10 besar itu rata-rata asing. Nah, padahal kekuatan itu ada di strongnya di kepelatihan. Spanyol kepelatihannya kuat, Italia kepelatihannya kuat. Bukan berarti nggak bisa turun, tetapi dia akan naik lagi. Karena apa? Elemen pertama dari development sepak bolanya, kepelatihan dia kuat, strong. Jerman strong kepelatihannya. Sekarang lihat yang negara-negara Amerika Latin, Scaloni, kenapa dia punya basis Eropa? Amerika Latin yang punya basis Eropa agak kuat, Pochettino kuat. Tapi Amerika Latin yang nggak punya basis Eropa, contoh Brasil, belakangan nggak pernah berhasil juara dunia lagi. Kayaknya mereka kesulitan, karena menurut saya sih bukan pemainnya, kepelatihannya. Maka ada isu yang terakhir habis gagal di Qatar, Ancelotti. Ngeri kan? Jadi maksud saya kalau kita paham tentang sepak bola pelatih itu penting, kita nggak boleh biarkan pelatih domestik kita terpuruk gitu. Padahal pelatih kita didorong untuk ikut pro license. Itu kan mahal. 250 juta apa berapa? 240 juta. Mereka menghabiskan uang itu, lalu setelah dapat dia nggak bisa mengimplementasikan. Di Liga 1 nggak laku, di mana-mana nggak laku gitu. Kasihan. Karena sepak bola buat saya prinsipnya asasnya non-diskriminasi, netral. Kalau pelatih domestik itu punya kualitas, dia berhak untuk pegang timnas. Lalu apakah dia dapat perlakuan yang sama dari federasi? Nah itu juga penting gitu loh. Ya banyak hal yang bisa kita bahas mengenai sepak bola nasional kita, Bung Towa. Katanya kan merah putih, kan begitu kan yang dibilang. Itu juga merah putih. Saya bicara tentang merah putih juga. Ya, Football Mania, kita sudah berbicara cukup panjang lebar dengan Bung Tommy Welly. Banyak masukan sebetulnya yang kita sampaikan ke PSSI, mudah-mudahan bisa didengar ya. Tapi seiring momentum setelah juara SEA Games, kemudian nanti ada FIFA Matchday Argentina, kita kedatangan juara dunia. Sebelum Argentina kemarin kan Palestina. Juga mantan-mantan legenda Roberto Carlos, Veron datang, itu kan Abidal Materazzi, Karagonis. Saya lihat ya itu tadi gebiar gitu, kembang-kembangnya. Tapi apakah itu menyentuh esensi pembangunan sepak bola Indonesia? Sungguhnya belum. Tapi kalau dari kembang-kembangnya sih oke. Jadi memang kita lagi hype semua. Posisi kita lagi masih party. Mudah-mudahan ini akan berbanding lurus dengan peningkatan prestasi juga nantinya. Liga kita makin baik. Suara-suara sumbang terhadap sepak bola nasional kita. Pengaturan skor makin berkurang. Match fixing tidak ada. Tidak ada, betul. Ya, tujuannya tidak ada, tapi minimal berkurang lah untuk di liga kita. Kita tunggu kompetisi kita berikutnya. Nanti kita akan bersua kembali dengan Bung Tommy Welly di kesempatan di topik-topik yang lainnya. Saran masukan beliau sangat kita butuhkan. Demikian dulu kesempatan kita pada hari ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Salam olahraga, sehat selalu dan tetap bahagia.